Senja itu matahari menggantung redup di ufuk barat, mewarnai langit Ngawi dengan semburat jingga kemerahan. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang khas dari ladang milik Sastro Darmono. Ia petani sederhana berusia 50-an, tengah sibuk mencangkul sebidang tanah yang sejak pagi terasa aneh baginya. Ladang itu berada di ujung desa Waringin Lor, jauh dari rumah-rumah penduduk. Sebidang tanah yang sudah lama tak digarap, karena menurut cerita orang tua dulu, di sanalah banyak nyawa melayang di masa kelam Indonesia. Tapi Sastro, dengan keyakinan penuh, menganggap itu hanya dongeng lama. Cangkulnya menghantam tanah yang lebih keras dari biasanya. Kraak. Sastro berhenti. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan yang mulai turun. Ada sesuatu di bawah sana, mungkin batu, mungkin akar. Tapi saat ia menggali lebih dalam, terdengar suara pelan, lirih, seperti bisikan yang dibawa angin. Tolong aku. Tubuh Sastro seketika merinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada siapa-siapa. Tapi hanya ladang sepi, sunyi, dan desir angin yang menjilat pucuk-pucuk padi. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong, aku, jangan, tinggalkan. Sastro mundur beberapa langkah, cangkul terjatuh dari tangannya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan dipaku di tempat. Dari dalam galian, samar-samar muncul bau anyir, seperti bau darah dan daging busuk yang lama terpendam. Bau itu menyengat, membuat perutnya mual. Dalam ketakutan, ia bergegas menimbun kembali lubang itu dengan tanah, tak peduli apa yang ada di bawahnya. Tapi sebelum sempat menutupi semuanya, sesuatu yang dingin dan lembek menyentuh ujung jarinya. Seperti tangan manusia. Tolong, kami. Sastro menjerit, lari terbirit-birit meninggalkan cangkul dan ladang itu. Malam itu, rumah Sastro berada di pinggir desa. Sebuah rumah kayu tua dengan lampu teplok kecil yang menerangi ruang depan. Istrinya, Mbak Warti, merasa heran karena suaminya pulang dalam keadaan pucat pasi, tubuh gemetar, dan tak mau bicara sepatah kata pun. Hingga menjelang tengah malam, saat angin kencang menerpa dinding kayu rumah mereka, suara aneh mulai terdengar dari kamar Sastro. Semua mati, aku dibunuh. Mbak Warti terperanjat. Suara itu berat, parau, dan bukan suara suaminya. Dia membuka pintu kamar perlahan, dan melihat Sastro berdiri menghadap dinding, tubuhnya kaku, matanya merah menyala, mulutnya menganga, berbicara dengan suara asing. Mereka menembak kami, dikubur di sana, gelap, dingin, tolong kami. Mbak Warti menjerit memanggil tetangga. Warga berdatangan, beberapa membawa obor, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Pak Lurah Karno datang, mencoba menenangkan. Tapi ketika mencoba mendekati Sastro, lelaki itu mendadak berbalik, matanya liar. Wajahnya bukan lagi wajah petani sederhana yang mereka kenal. Aku Sudarto. Aku ditembak di leher. Kuburan kami di ladang. Kubur kami dibongkar. Bangunkan kami. Warga terpaku, sebagian beristighfar, sebagian menunduk ngeri. Nama Sudarto adalah nama yang sudah puluhan tahun tak pernah disebut. Konon, Sudarto adalah salah satu korban pembantaian di masa pemberontakan PKI tahun 1965. Bersama belasan orang lain, mereka ditembak dan dikubur di ladang itu, ladang yang kini digarap Sastro. Pak Lurah Karno berusaha keras mengendalikan keadaan. Tapi sebelum sempat berkata-kata, Sastro tersungkur, tubuhnya kejang, dan pingsan. Besoknya, Desa Waringin Lor geger. Kabar kerasukan Sastro menyebar cepat. Orang-orang mulai menghubungkan peristiwa itu dengan kisah kelam desa mereka. Anehnya, sejak malam itu,
suara-suara aneh sering terdengar dari ladang. Tangisan, jeritan minta tolong, suara langkah kaki di tengah malam. Beberapa warga yang nekat melewati ladang itu selepas maghrib, mengaku melihat sosok-sosok samar berdiri di pinggir lubang yang digali Sastro. Wajah-wajah pucat, mata kosong, pakaian compang-camping berlumuran darah. Dan di sanalah teror dimulai. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Sejak malam kerasukan itu, Sastro Darmono berubah. Ia lebih banyak diam, pandangannya kosong, dan sering menggumamkan nama-nama yang tak dikenal siapapun. Mbak Warti, istrinya, hanya bisa menangis diam-diam, takut akan suaminya sendiri. Di malam-malam berikutnya, teror aneh melanda desa Waringin Lor. Pak Darto, tetangga depan rumah Sastro, adalah orang pertama yang menjadi korban. Malam itu, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Suara lirih memanggil namanya dari luar. Darto, Darto, buka. Aku temanmu. Pikir Pak Darto, itu hanya anak nakal atau pemuda iseng. Tapi suara itu tak kunjung pergi, malah semakin dekat, seolah datang dari balik jendela kamarnya. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menusuk tulang. Tapi saat menoleh ke pekarangan, matanya membelalak. Di tengah pekarangannya, ada sebuah gundukan tanah baru. Makam. Dengan batu nisan reot bertuliskan nama, Sudarto. Pak Darto menjerit, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke arah makam itu, tapi ketika tangannya menyentuh tanahnya, tangan dingin keluar dari dalam gundukan itu, mencengkeram pergelangan kakinya. Darto, kau ikut aku. Pak Darto pingsan di tempat. Esok paginya, warga menemukan tubuhnya membiru, tak bernyawa, dengan tangan mencengkeram tanah. Di lokasi yang sama, makam itu lenyap. Tapi tanahnya masih basah, seolah baru saja digali. Desa dalam ketakutan. Sejak kejadian itu, warga desa tak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Tapi suara-suara tetap terdengar, suara tangisan, teriakan minta tolong, suara kaki menyeret, bahkan ada yang bersumpah melihat barisan bayangan berjalan di jalan setapak menuju ladang Sastro. Pak Lurah Karno memutuskan memanggil Kiai Mahfudz, seorang sesepuh desa yang dikenal sakti, dan sering mengurus perkara mistis. Ketika Kiai Mahfudz datang ke rumah Sastro, ia langsung merasakan hawa berat yang menyesakkan. Udara di sana terasa pengap, dingin, dan di setiap sudut rumah, seperti ada sosok tak kasat mata yang mengintai. Kiai Mahfudz mulai membaca doa-doa, tapi suara Sastro malah berubah lagi. Ia meracau dalam bahasa Jawa kuno, menyebut nama-nama lain. Kartowijoyo, Embah Dulmanan, Sri Sulastri. Kematian kami tak ditandai, jasad kami dicampakkan. Kiai Mahfudz terdiam. Ia mengenal nama-nama itu. Mereka adalah warga desa yang hilang di tahun 1965. Mereka dianggap simpatisan, ditembak, dan dibuang diam-diam. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Dan kini, melalui tubuh Sastro, mereka ingin bicara. Makam kami, di ladang itu, gali, kubur kami ingin tenang. Malam tercuram. Malam itu, desa Waringin Lor dikepung kabut tebal. Tak seperti biasanya, kabut turun lebih awal, menutup seluruh jalan desa.
Angin berdesir dingin, membawa bisikan-bisikan samar. Pak Lurah Karno, Kiai Mahfudz, dan beberapa warga nekat menuju ladang. Di tangan mereka, obor-obor menyala gemetar dihempas angin. Ketika sampai di ladang, bau anyir tercium kuat. Kabut di sana lebih tebal, seolah tempat itu tak ingin disentuh cahaya. Tanpa menunggu lama, mereka mulai menggali di titik di mana Sastro menemukan makam pertama. Tak butuh waktu lama sebelum cangkul menghantam sesuatu. Kerak. Dari dalam tanah, muncul tulang belulang manusia. Belasan kerangka bertumpuk dalam satu lubang besar. Sebagian masih mengenakan sisa-sisa pakaian compang-camping. Ada tulang tengkorak dengan lubang peluru di keningnya. Warga mundur, sebagian menangis, sebagian beristighfar keras-keras. Pak Lurah Karno pucat pasi. Kiai Mahfudz bersimpuh, membaca doa. Tapi di saat itulah, suara dari dalam lubang terdengar. Tolong kami, hukum pelaku kami, beri kami nama, kubur kami layak. Suara itu bukan dari satu orang, tapi puluhan, mungkin ratusan. Dari dalam tanah, dari balik kabut. Kengerian memuncak. Tiba-tiba, gundukan tanah lain bermunculan di sekitar mereka, seolah makam-makam lama ingin keluar dari perut bumi. Batu-batu nisan reot, dengan nama-nama samar, mulai menyembul. Dari balik kabut, sosok-sosok samar mulai bermunculan. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh penuh luka. Mereka berdiri mengelilingi warga. Pak Lurah Karno dan warga berteriak ketakutan. Beberapa lari terbirit-birit. Tapi sosok-sosok itu tak mengejar. Mereka hanya berdiri, menatap, dengan sorot mata seakan berkata, "Kamu belum membayar hutang darah ini." Malam itu menjadi malam terkelam dalam sejarah desa Waringin Lor. Sejak malam penggalian itu, desa Waringin Lor berubah. Angin yang biasanya sejuk ini membawa hawa dingin menusuk, suara-suara aneh tak pernah absen saat malam tiba. Kabut selalu turun lebih cepat, menutup rumah-rumah seperti tirai kematian. Namun yang paling mengerikan adalah mimpi. Setiap warga desa bermimpi sama. Mimpi tentang malam gelap, jeritan minta tolong, dan sekelompok orang berseragam yang menembaki warga di sebuah ladang. Di dalam mimpi itu, mereka melihat tubuh-tubuh rebah, darah meresap ke tanah, dan suara rintihan terakhir dari orang-orang yang mengenal mereka. "Tolong, bilang ke anakku, aku di sini. Jangan biarkan namaku hilang." Setiap bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Beberapa warga bahkan jatuh sakit. Ada yang mendadak bisu. Ada yang mengigau sepanjang hari, menyebut nama-nama asing. Rahasia lama terkuak. Di tengah kepanikan itu, muncul Mbah Rekso, lelaki renta berusia hampir 90 tahun, satu-satunya orang yang hidup di masa pembantaian 1965. Selama ini ia memilih bungkam, tapi teror yang datang membuatnya tak tahan lagi. Di balai desa, dengan tubuh gemetar, ia bersaksi di hadapan warga. Mereka dulu dibantai di ladang itu atas perintah orang-orang sini juga. Malam-malam, orang-orang desa dipaksa menunjuk siapa saja yang dicurigai. Lalu malamnya diangkut, ditembak di sana, dikubur tumpang tindih. Semua yang mendengar terdiam. Beberapa orang tua menunduk, wajah mereka pucat pasi. Sebagian dari mereka ternyata adalah saksi bisu, bahkan pelaku diam-diam peristiwa itu. Pak Lurah Karno yang sejak awal mencoba menenangkan warga, tak bisa menyembunyikan wajahnya yang bergetar. Sebab, leluhurnya termasuk dalam daftar orang yang ikut menyingkirkan para korban itu. "Aku tak tahu mereka akan dibunuh.
Aku hanya disuruh menandai rumah mereka. Bisik-bisik tentang siapa yang sebenarnya terlibat makin keras. Suasana desa makin tegang. Warga mulai saling curiga. Di malam keempat setelah penggalian, suara gamelan tua terdengar samar dari arah ladang, diiringi suara tangis perempuan, dan suara langkah kaki berat, seperti iring-iringan jenazah. Bau anyir makin menyengat. Di beberapa rumah, warga menemukan cairan merah lengket menetes dari atap. Saat dicek, tak ada apa-apa di loteng. Tapi darah itu terus mengalir. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok tanpa kepala duduk di bawah pohon waringin, menatap ke arah rumah mereka. Mbah Truno Kamijan, tetua dusun, ditemukan meninggal di kamarnya, tubuhnya membiru, matanya melotot ke langit-langit. Di dinding kamarnya, ada tulisan samar dari tangan berlumur tanah. Bayar hutang darahmu. Kiai Mahfudz akhirnya berkata, ini tak bisa didiamkan. Kita harus bersihkan makam-makam itu. Kubur mereka dengan layak. Dan nama-nama mereka harus disebut. Tidak boleh ada yang disembunyikan lagi. Tapi sebagian warga menolak. Kalau kita sebut, aib desa terbuka. Kita semua akan kena, cucu cicit kita ikut menanggung. Pertentangan terjadi. Desa terbelah jadi dua, antara yang ingin menuntaskan dan yang ingin menutup rapat rahasia itu. Malam itu, langit desa Waringin Lor benar-benar hitam. Petir menyambar tanpa hujan. Sastro Darmono yang masih dalam kondisi kerasukan, tertawa kecil dari kamarnya. Tak bisa, kalian, tak bisa lari. Darah itu sudah jadi tumbal desa kalian. Suaranya bergema, bukan satu, tapi puluhan. Seperti ada banyak suara dalam tubuhnya. Warga pun tahu, malam berikutnya akan lebih buruk. Setelah kematian Mbah Truno, beberapa warga memutuskan kabur dari desa. Malam itu, 6 orang, termasuk Mardi Yuwono, Sarosu Kesih, dan 2 pemuda, diam-diam membawa barang-barang mereka, dan berangkat sebelum subuh, saat kabut belum terlalu tebal. Namun, mereka tidak pernah sampai ke tujuan. Keesokan paginya, warga menemukan keranjang anyaman, sandal, dan karung bawaan mereka, tergeletak di ladang dekat pohon waringin besar, di atas tanah yang masih basah, seakan baru digali. Tak ada jejak tubuh. Hanya bekas seretan tanah dan noda darah samar di rerumputan. Kabar itu membuat sisa warga gemetar. Tak ada yang berani keluar rumah, bahkan di siang hari. Anjing-anjing desa menyala ke arah ladang, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di rumahnya, Sastro Darmono makin parah. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Setiap malam, ia berbicara dengan entah siapa. Kadang terdengar jelas. Sudah kukatakan, satu persatu mereka akan ikut, darah harus dibayar darah. Mbak Warti tak sanggup lagi. Ia menangis, memohon kepada Kiai Mahfudz untuk menolong. Tapi Kiai Mahfudz tahu, teror ini bukan sekadar kerasukan. Ini kutukan tua, tumbal masa lalu yang dipelihara dalam diam, selama puluhan tahun. Kalau ini tak diselesaikan, seluruh desa akan jadi kuburan berjalan. Ketakutan membuat beberapa orang tua akhirnya buka suara. Misalnya Siman Sukirno, Mbah Joyo Subeki, dan Yati Sulastri, di hadapan warga lain di balai desa, mengaku pernah ikut menunjuk tetangga mereka sendiri saat peristiwa 1965. Kami dipaksa, kalau tak ikut, keluarga kami juga ikut dibantai. Aku yang bilang kalau Karto itu PKI, padahal dia hanya guru ngaji. Pengakuan-pengakuan itu makin membuktikan
bahwa darah yang tumpah di ladang itu bukan kesalahan orang luar, tapi kesalahan mereka sendiri. Malam berikutnya, pohon waringin besar yang jadi saksi pembantaian itu mengeluarkan cairan merah pekat seperti darah dari batangnya. Bau anyir memenuhi udara. Daun-daun layu, tanah di bawahnya retak, dan dari dalam tanah terdengar erangan. Berikan nama kami, kuburkan kami, sebelum malam terakhir tiba. Di saat bersamaan, di seluruh desa, sumur-sumur berubah keruh. Airnya hitam, berbau amis. Semua warga kini sadar, tidak ada jalan keluar. Malam itu, Kiai Mahfudz mengumpulkan sisa warga. Wajahnya serius, matanya berkaca-kaca. Sebelum malam ketujuh, kalian harus gali semua jasad yang ada di ladang itu. Kuburkan ulang, beri nama di batu nisan, bacakan doa. Kalau tidak, malam ketujuh, arwah mereka akan datang menjemput. Seluruh desa akan jadi ladang kematian. Suasana hening. Hanya suara angin lewat jendela dan suara samar isak tangis dari kejauhan. Pak Lurah Karno dengan wajah lesu berkata, "Tapi, kalau nama-nama mereka disebut, siapa yang bisa jamin anak keturunan kita aman? Negara bisa tahu, desa ini bisa dicap, bisa dihukum." Kiai Mahfudz hanya menggeleng pelan. "Kalau kalian tetap diam, desa ini tak akan punya keturunan lagi." Warga kini terjebak dalam dilema maut. Setiap malam makin banyak gangguan. Bayangan tanpa kepala di sawah. Jeritan perempuan tanpa wajah di depan rumah. Dan makam-makam tua terus bermunculan, bahkan di halaman rumah warga. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, ayam berkokok tengah malam, dan setiap malam, suara gamelan makin keras dari arah ladang. Malam ketujuh semakin dekat. Warga kini tak bisa lagi menunda. Mereka harus memilih. Menggali dosa masa lalu, atau ikut terkubur bersama kutukan. Malam ketujuh itu datang. Angin kencang menyapu desa. Kabut turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, nyaris seperti kabut di pemakaman tua. Bau anyir dan amis darah memenuhi udara, menusuk hingga ke rongga dada. Warga yang tersisa berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat pasi. Tak ada lagi suara, tak ada lagi keberanian. Mereka tahu jika malam ini tak mereka hadapi, tak ada lagi hari esok. Tepat tengah malam, suara gamelan tua terdengar dari ladang. Bukan suara musik biasa, melainkan gending kematian, irama lambat yang mengiringi jenazah, bercampur suara tangisan dan jerit pilu. Dari kejauhan, tampak barisan arwah-arwah berjalan, tubuh mereka compang-camping, wajah membusuk, mata kosong, dan darah mengalir dari luka-luka lama mereka. Di barisan depan, terlihat Sudarto, Kartowijoyo, Embah Dulmanan, dan Sri Sulastri, nama-nama yang disebut lewat kerasukan Sastro Darmono. Mereka berjalan memimpin. Tubuh mereka remuk, sebagian masih tertancap bekas luka peluru. "Bayar hutang kalian, atau ikut kami." Suara itu terdengar bersamaan, membuat langit desa bergemuruh. Dipimpin Kiai Mahfudz, warga yang tersisa akhirnya memberanikan diri menuju ladang dengan obor dan cangkul. Mereka mulai menggali. Di bawah cahaya obor yang bergetar, kerangka-kerangka tua muncul, sebagian masih utuh dengan sisa kain lusuh. Ada puluhan. Mungkin lebih. Kiai Mahfudz membaca doa keras-keras, sementara satu persatu jasad dipindahkan ke liang kubur baru, di dekat waringin tua. Di atasnya, mereka buat batu nisan sederhana dari kayu, dan atas saran Kiai Mahfudz, nama-nama mereka akhirnya disebutkan. Sudarto bin Kamijo, Sri Sulastri binti Sukir, Kartowijoyo bin Darmo. Tangisan pecah di malam itu.
Warga saling berpelukan, menyesali dosa nenek moyang mereka. Pak Lurah Karno dengan tubuh gemetar, ikut membaca nama-nama itu, meskipun wajahnya basah air mata. Ketika prosesi selesai, Sastro Darmono yang sejak tadi dibopong di tepi ladang, tiba-tiba tersentak. Tubuhnya menggigil, dan suara-suara yang menghuni tubuhnya mulai menghilang satu persatu. Kami sudah punya nama, terima kasih. Itu suara terakhir dari mulut Sastro sebelum tubuhnya rubuh. Malam itu nyawa Sastro Darmono tercabut. Ia jadi tumbal terakhir, sebagai jembatan antara dua alam. Mbak Warti berteriak histeris, tapi Kiai Mahfudz menenangkan. Dia dipilih sebagai penebus, supaya kalian bisa tetap hidup. Pagi harinya, kabut perlahan menghilang. Angin jadi hangat. Burung kembali bersuara. Sumur yang sebelumnya keruh kini jernih kembali. Suara-suara aneh lenyap. Ladang-ladang subur. Tak ada lagi makam tua yang muncul. Semua arwah yang gelisah telah kembali ke alamnya. Warga berziarah ke makam-makam baru itu setiap malam Jumat. Mereka tak pernah lagi menyembunyikan sejarah kelam desa itu. Waringin Lor kini jadi desa yang bersih, tapi dengan bekas luka dalam, kisah malam berdarah yang diwariskan, agar tak diulang generasi berikutnya. Tamat.